Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Satya Ardiansyah, biasa dipanggil Ardi, NIM D1A019166 dari kelas D 2019. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengujian hipotesis. Di sini ada pengertiannya. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang kita buat. Untuk menjelaskan hal tersebut, kita dituntut untuk melakukan pengujian. Jika asumsi atau dugaan itu dikhususkan mengenai populasi, maka hipotesis tersebut hipotesis statistik. Misal, poin A, peluang lahirnya bayi laki-laki adalah 0,5. Poin B, 30% masyarakat mempunyai golongan darah A. Setiap hipotesis dapat benar atau salah, dan perlu diadakan penelitian sebelum hipotesis itu diterima atau ditolak. Langkah pertama prosedur untuk menentukan apakah menerima hipotesis dinamakan pengujian hipotesis. Kemudian poin selanjutnya, 2 macam kesalahan. Untuk pengujian hipotesis dilakukan penelitian. Sampel diambil secara acak, nilai statistik perlu dihitung, kemudian dibandingkan atau dengan kriteria tertentu dengan hipotesis. Jika hasil yang didapat dari penelitian itu dalam pengertian disebut peluang, jauh berbeda dengan hasil yang diharapkan terjadi berdasarkan hipotesis, maka hipotesis ditolak. Jika terjadi sebaliknya, hipotesis diterima. Perlu dijelaskan bahwa di sini meskipun berdasarkan penelitian kita telah menerima atau menolak hipotesis, tidak berarti bahwa kita telah membuktikan kebenaran hipotesis. Yang kita perlihatkan hanyalah menerima atau menolak hipotesis saja. Dalam melakukan pengujian hipotesis ada 2 macam kesalahan yang dapat terjadi, dikenal dengan nama kesalahan 1, ialah menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Kesalahan jenis 2, ia menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Pada saat merencanakan suatu penelitian, pada pengujian hipotesis kedua tipe, kesalahan itu harus dibuat sekecil mungkin agar penelitian dapat dilakukan. Maka kedua tipe kesalahan itu kita nyatakan dalam peluang. Peluang membuat kesalahan jenis 1 dinyatakan dengan simbol A atau alfa, dan peluang membuat kesalahan jenis 2 dinyatakan dengan simbol B atau beta. Berdasarkan ini, maka kesalahan jenis 1 dinamakan kesalahan A dan kesalahan jenis 2 dinamakan kesalahan B. Dalam penggunaannya, A disebut taraf nyata. Besar kecilnya alfa dan beta yang dapat diterima dalam mengambil kesimpulan tergantung pada akibat-akibat atas dibuatnya kesalahan itu. Kedua kesalahan itu saling berkaitan, artinya jika alfa diperkecil maka beta menjadi besar. Demikian pula sebaliknya, pada dasarnya harus dicapai hasil pengujian hipotesis yang baik ialah pengujian yang bersifat bahwa di antara semua penguji yang dapat dilakukan dengan harga alfa yang sebesar dan mempunyai kesalahan beta paling kecil. Untuk keperluan praktis, alfa diambil lebih dahulu dengan harga yang biasa digunakan, yaitu alfa sama dengan 0,05 atau alfa sama dengan 0,01. Nilai nyata sama dengan 0,05 atau sering disebut taraf nyata 5%, berarti sebesar 5 dari setiap 100 kesimpulan kita akan menolak hipotesis yang
seharusnya diterima. Dengan kata lain, kira-kira 95% kita yakin telah membuat kesimpulan yang benar. Dalam hal demikian, dikatakan bahwa hipotesis telah ditolak pada taraf nyata 0,05, yang berarti kita mungkin berbuat salah dengan peluang 0,5. Langkah-langkah pengujian hipotesis. Pengertiannya: 1. Mula-mula kita rumuskan hipotesis yang akan diuji, disertai dengan keterangan seperlunya. Hipotesis ini disebut hipotesis nol atau HO. Poin A, hipotesis mengandung pengertian sama. Misal kita akan menguji suatu dugaan bahwa masa simpan makanan ayam sekitar 3 bulan. HO rumusnya HO dibagi mu sama dengan 3 bulan. Ini berarti rata-rata sama simpan pakan ayam adalah 3 bulan. Yang selanjutnya ini ada HO banding P sama dengan 8. HO bagi P sama dengan 80%. Hanya sekitar 80% ujian statistik yang lulus. Itu tadi contohnya ya. B, yang poin B itu ada hipotesis mengandung pengertian maksimum. Misal kita akan menguji suatu pernyataan perusahaan yang memberi jaminan tentang banding angka kematian DOC yang dikirimkan dengan kereta api maksimum 5%. HO dibanding P lebih kecil 5%. Angka kematian DOC yang kemarin dengan KA maksimum 5%. Yang C ini hipotesis mengandung pengertian minimum. Misal kita ingin menguji makanan dalam kaleng setelah tutupnya dibuka, maka pada umumnya isinya akan rusak paling cepat 4 hari. Rumusnya ini ada HO banding mu lebih besar 4 hari. Paling cepat bahan tersebut akan rusak dalam waktu minimum 4 hari. Setelah HO dibuat, selanjutnya perlu dirumuskan hipotesis tandingan atau H1 yang sesuai dengan HO-nya. Isi dari H1 harus bertentangan dengan HO, sehingga berdasarkan pengamatan sampel dan pengujian nantinya kita dapat menentukan apakah kita menerima HO atau H0 atau H1. Poin selanjutnya, setelah HO dan H1 dirumuskan, langkah selanjutnya adalah pengambilan sampel untuk pengujian dan melakukan perhitungan statistik. Dalam proses perhitungan tadi kita dapat lepas dari sifat-sifat distribusi sampling. Poin 4, tentukan batas penerima dan penolakan hipotesis. Kriteria ini biasanya didasarkan atas poin A, ini ada taraf nyata atau significant level atau lambangnya sama dengan alfa yang telah ditentukan sebelum penelitian dilaksanakan. Poin B ini daerah-daerah dalam lengkung distribusi normal atau apabila sampel besar, dan daerah-daerah dalam lengkung distribusi student apabila sampel sekecil. Yang selanjutnya adalah poin C, tentukan bentuk pengujiannya, apakah uji 2 arah atau uji 1 arah. Poin kelima, kriteria suatu pengujian ditentukan dan dihasil dari penelitian atau pengamatan yang diperoleh
set rumus set hit t hit terus x kuadrat hit atau f hit, maka bandingkanlah antara hasil penelitian tersebut dengan kriteria tadi. Jika nilai tadi ada dalam daerah penerima, maka hal ini berarti berdasarkan penelitian HO diterima. Bila berada dalam daerah penolakan, maka H1 diterima atau HO ditolak. 6.6 Tindakan terakhir berdasarkan penelitian tersebut dibuat kesimpulan. Poin selanjutnya ada pengujian searah dan dua arah. Ada dua macam cara pengujian, yaitu pengujian searah dan pengujian dua arah. Mana yang akan kita pilih tergantung pada perumusan hipotesisnya atau H0 dan H1-nya. Poin 1, H0 banding mu lebih kecil dari C. H1 banding mu lebih besar dari C, atau H0 banding mu lebih besar dari C. H1 banding mu lebih kecil dari C, maka kita menggunakan pengujian searah atau one tail test pada pengujian distribusi normal. Yang poin kedua, H0 banding mu sama dengan C. H1 banding mu tidak sama dengan C, maka digunakan pengujian dua arah, yaitu two tail test pada pengujian distribusi normal. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami hanya manusia biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.